Jumpa lagi dengan Rendra dari Adventure Anonymous. Apa kabar semuanya? Di tengah pandemi COVID-19 ini mungkin banyak yang belum sempat jalan-jalan, apalagi pakai sepeda motornya untuk touring, sepeda motor, sepeda, atau pakai 4x4 untuk menikmati alam. Tapi nggak ada salahnya justru di saat seperti ini kita banyak melakukan kegiatan belajar, mempelajari ilmu-ilmu baru, kemudian juga berbagi cerita dengan kawan-kawan sehingga semangat jalan-jalan itu tetap ada. Dan untuk episode kali ini saya akan bercerita sedikit tentang isi duffel bag saya, kawan saya touring. Ya, kalau kita sering melakukan touring jarak jauh, apalagi yang sampai yang adventure touring yang menembus ke hutan belantara, daerah-daerah yang tidak ada peradaban, maka otomatis selain sepeda motor, kita juga harus membawa bekal, perlengkapan masak, perlengkapan tidur, dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara perlengkapan-perlengkapan seperti itu, kesannya kan, wah, pasti volumenya besar, berat, dan sebagainya. Nah, di sini Adventure Anonymous akan berbagi review sekalian beberapa produk yang sudah saya gunakan. Saya tidak dibayar untuk mereview produk-produk ini, tapi produk-produk ini mungkin bisa menjadi ide buat teman-teman sekalian bagaimana memilih serta menggunakan peralatan-peralatan dapur untuk touring, adventure touring. Ikuti terus. Oke, sekarang kita mulai buka. Ada apa aja sih di dalam ini? Ini saya pakai Eiger duffel bag 50 liter. Ada pengunci-penguncinya bagus. Ini waterproof. Duffel bag ini udah nemenin saya keliling Jawa, keliling Sulawesi, mana lagi ya? Lupa deh. Nah, ini isinya. Ada porsi, kompor, perlengkapan masak, lagi banyak sih. Ada perlengkapan makan, ini gasnya, yang lain ada banyak ya, masih ada tenda, ada hammock, ada alas tidur, ada tools, ada sleeping bag, ada extra glove, fly sheet, ada tali tambang, ini sangat berguna, ada gergaji lipat ya. Oke, kita nggak akan bahas yang lain, ini juga masuk dulu. Kita hanya akan bahas perlengkapan masak. Ini kompor ultra portable, kompor ultra portable, kompor gas. Kemudian ini perlengkapan masak, ada serbet, ya. Ini ada panci, ada ceret. Nah, ini juga ada multipurpose, bisa jadi wajan, bisa jadi piring juga kalau perlu. Oke, kemudian ini Situ Summit X series. Kalau ini Daulagiri ya, ini Daulagiri, ini juga Daulagiri. Nah, ini isinya perlengkapan makan. Oh, ada kopi oplet ya.
ada sendok, garpu, dan sebagainya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari perlengkapan makan. Saya bawa serbet bisa jadi taplak. Jadi walaupun adventure, bukan berarti nggak bersih sama nggak nikmat. Tetap ala-ala di rumah. Ada taplaknya walaupun nanti cuma di atas matras. Pertama yang saya ingin ulas adalah perlengkapan makan dari Situ Summit. Yang dari Situ Summit di dalam bungkus ini sebenarnya hanya piring, mangkok, dan cangkir. Ya. Yang lainnya ini ada alat makan, cutlery, ini beda, bukan dari Situ Summit, ini ada dari Coleman, dan ada juga yang generic product. Nah, jadi ini isinya ada 3. Piring, mangkok, dan cangkir. Ya. Kelebihannya apa? Ini pertama dia compact, ringan banget. Ini beratnya nggak sampai 500 gram, ya, ringan banget. Udah gitu dia tahan panas. Tahan panasnya itu bisa sampai 180 derajat Celcius. Dia juga tahan dingin sampai -40. Artinya dituangin kuah panas, habis ngerebus Indomie masak di sini, nyampur ngeracik panas-panas juga nggak apa-apa. Ya, sering-sering malah saya pakai buat nyuci motor juga, buat ngambil air. Nah, ini tinggal dibuka pinggirnya, ini jadi mangkok, ini jadi piring, dan ini jadi cangkir. Ya. Barang-barang ini udah saya pakai hampir 5 tahun, awet banget. Udah hampir 5 tahun masih bagus, ya, nggak ada tanda-tanda retak, nggak ada tanda-tanda usang, ya, dan bersihinnya gampang banget. Ini apa ya? Plastiknya tuh bagus gitu. Ya. Kalau udah selesai juga tinggal tumpuk semua. Nah, beres. Jadi ini praktis banget. Saya nggak tahu nih produk masih ada di pasaran apa nggak, harusnya masih ya. Kalau Situ Summit itu perusahaan yang memang memproduksi perlengkapan outdoor untuk mendaki gunung, untuk touring dan sebagainya. Kemudian ini ada sendok melamin biasa, nih nyolong anak saya punya dari dapur. Nah, kemudian ini juga ada perlengkapan makan. Ini murahan, ini beli di warung kaki 5 pinggir jalan di dekat Blok M. Mereknya sih 5111, tapi saya nggak yakin ini yang asli ya. Ini ada pisaunya, kemudian ada sendoknya, ada garpu, dan di sini ada pembuka kaleng, ya, ada pembuka kaleng, dan di sini ada pembuka botol. Ini barang udah lumayan lama juga, udah 3 tahun lebih, masih awet, dan stainlessnya bagus, ya, stainlessnya nggak ada rusak. Oke. Dan satu lagi favorit saya itu untuk perlengkapan makan adalah dari Coleman. Ini juga umurnya udah 4 tahun lebih nih, ya. Dari stainless steel, masih bagus. Dia terdiri dari sendok, garpu, dan pisau. Nah, ini bisa buat steak, kalau barbecue, steak bisa. Dan praktis juga packingnya, ya, dia kunci sendiri, nggak ada tempatnya. Nah, inilah untuk perlengkapan makan. Oke, perlengkapan makan. Setelah perlengkapan makan, kita bicara perlengkapan masak. Perlengkapan masak ini juga multifungsi ya, nggak hanya untuk masak. Kalau perlu pas harus bongkar motor di tengah hutan, mau buang-buang buka baut, nyimpen, bisa juga pakai ini biar nggak pada berceceran. Taruh sini ya. Ini terdiri dari 3 set. Ini buatan Dhaulagiri. Nggak tahu Dhaulagiri itu buatan mana ya. Beratnya kira-kira sekitar setengah kilo lebih dikit. Bahannya aluminium, tapi coated bagus. Ini 3 bagian. Yang paling bawah ini penggorengan, wajan. Ada pegangannya, ini tahan panas. Kalau ini masih baru, nih saya pakai baru sekitar 3 tahun. Nih masih awet ya, bersih ya. Nah, kemudian
Nah, ini ada untuk merebus air, ceret. Ya. Nah, di dalam rebus air ini bisa naruh macam-macam nih. Saya nyimpen kopi, gula, segala macam di dalam sini. Ya, bisa nyimpen sereal, macam-macam sih, banyak. Ini kapasitasnya banyak. Dan pemanasannya juga bagus, jadi ngerebus air tuh nggak lama-lama, nggak buang energi. Dan ini adalah pancinya, ini bisa buat masak nasi, bisa buat bikin sup, bisa buat bikin indomie, segala macam dengan tutupnya. Praktis banget. Ya. Nah, ini udah ada tanda-tanda pemakaian nih. Kalau yang bagian ini masih lumayan oke, ada cacat-cacat dikit. Tapi setelah sekian tahun, oke banget kan? Dibandingin harganya, ya keawetannya, ringannya, bobotnya, ringkesnya, ini worthy banget. Ya, mereknya Daulagiri. Ya. Saya nggak dibayar ya sama Situ Summit, Daulagiri, dan semua produk yang saya review ini. Oke. Dan terakhir, tentunya kalau kita bicara dapur, yang paling penting adalah antara lain kompor. Memang kita bisa pakai kayu bakar, pakai kompor parafin dan sebagainya, tapi saya merasa lebih praktis saat ini adalah pakai kompor gas. Ini kompor gas, ini buatan kalau nggak salah Daulagiri juga, ya. Daulagiri juga. Ini praktis banget dan aman, karena ada banyak model kompor seperti ini yang kurang aman. Ada yang pakai selang gitu, itu selangnya suka bocor tuh, apinya njalar ke selang, bahaya. Kalau yang kayak gini udah saya coba cukup lama saya pakai. Ya, ini ada kakinya. Nah, kemudian tempat untuk naruh perlengkapan masak di atasnya, untuk naruh wajan tuh juga stabil, ya, nggak gampang goyang. Nah, ini pakai gas cartridge portable, model kayak gini, dan ini sangat aman, ya, karena dia pengunciannya bagus banget, makanya saya pakai ini. Ini kan kalau gas cartridge dia slotnya cuma satu. Nah, di sini ada 2 slot. Kadang-kadang orang suka bingung gimana sih cara makainya. Padahal gampang aja. Ini dimasukin, ya, putar seperti drum. Kebalik. Sorry. Nah, ini diputar. Nah, kunci dia, nggak akan bocor, ya. Dan di sini ada magnetic starter, tinggal cetek, ya. Ini kontrol gasnya juga bagus banget. Kita coba nyalain, ya. Ganjel, perlu ganjel. Oke. Nyalainnya praktis, tinggal buka gas, cetek. Nah, udah hidup tuh, apinya bisa gede tuh. Ya, praktis banget. Ya, itulah. Jadi perlengkapan dapur saya mulai dari kompor, kemudian perlengkapan masak, perlengkapan makan. Semuanya compact. Ini berat total nggak sampai 1,5 kilo. Praktis banget ya, nggak sampai 1,5 kilo. Nanti kapan-kapan saya akan bikin posting juga, bikin video juga, beberapa resep masakan yang asik pada saat kita melakukan adventure touring. Biasanya kalau ngelihat YouTube yang dari luar negeri kan mereka pada bawa steak, bawa segala macam, ya mereka negaranya dingin. Kalau yang di Amerika, Eropa gitu, bawa cool box juga nggak masalah. Kalau kita agak masalah, jadi nanti ada gimana sih cara ngawetin daging supaya bisa dibawa. Kalau saya biasanya kalau lagi adventure touring, sebelum masuk ke daerah yang nggak ada peradaban, nggak ada warung kayak gitu, saya cari pasar dulu. Belanja dulu di pasar, bahan makanan untuk 1-2 malam di dalam hutan. Nah, nanti ada cara mengawetkannya supaya bisa dibawa tanpa perlu kulkas, tanpa perlu freezer. Makan deh yang enak. Mau makan apa aja, mau makan steak, mau makan rawon, mau makan apa aja. Jadi camping tuh nggak melulu Indomie, nggak melulu mie instan, nggak melulu kornet, nggak melulu harus sereal saset, enggak. Kita masak, oke? Nah, itu kalau ada komen, ada pertanyaan, silakan tulis di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel saya Adventure Anonymous, karena
subscription kamu dan view kamu membantu saya untuk terus meningkatkan kualitas dan kontinuitas dari channel Adventure Anonymous ini. Sekarang mari kita ngopi, udah waktunya ngopi. Sampai jumpa, Adventure Anonymous, Rendra.